Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral kaum muslimin azanallahu iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam kajian kitab nikah dari kitab At-Tadhib. Masih melanjutkan atau kita masuk pasal yang baru ini mengenai salah seorang pasangan menuduh pasangannya berzina, yaitu qadzaf. Perhatikan di sini, dalam Islam diatur, ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka si suami wajib mendatangkan bukti 4 orang saksi. Kalau tidak bisa, maka dia dicambuk 80 kali cambukan oleh hakim. Tapi kalau dia mau bebas dari cambukan, maka dia harus bersumpah. Sumpahnya ini namanya li'an. Bersumpah dia di hadapan hakim 4 kali, dia mengatakan bahwa tuduhan dia benar, yaitu istrinya berzina. Kalau dia salah, maka dia siap dilaknat Allah. Dia siap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah akan menimpa dia kalau dia dusta. Dan setelah dia bersumpah demikian, maka berarti terpisah. Ya, terpisah, yaitu dia harus berpisah dengan istrinya. Kalau dia menuding istrinya yang sedang hamil itu adalah hasil zina, berarti anaknya nanti tidak dinisbatkan, dinasabkan kepada diri dia. Baik. Maka menuduh istri berzina itu penting. Enggak sembarangan. Penting di sini harus memiliki doabit, ketentuan-ketentuan. Ya. Barakallahu fikum. Maka buat teman-teman yang cowok yang sudah menikah maupun yang belum menikah atau yang akan menikah, harus menjaga istrinya. Jangan sampai istrinya itu bebas bergaul dengan cowok-cowok tanpa dia kontrol. Tanpa dia kontrol, harus dia proteksi istrinya. Dia periksa HP istrinya itu boleh. Dia cek HP istrinya itu boleh. Dia mesti tahu istrinya itu bergaul di dunia maya, di dunia nyata dengan cowok yang bukan mahram, siapa ini? Apa kepentingannya? Jangan dia biarkan istrinya bebas bergaul dengan pria-pria non mahram tanpa ada kepentingan. Perhatikan ya ikhwan, akhwat, istri apabila dibiarkan bergaul dengan pria non mahram, walau ada kepentingan sekalipun, harus dijaga. Apalagi nggak ada kepentingan, sekedar hahaha. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkat obdaran sama cowok lain. Reunian. Kalau reuni, seorang suami yang baik akan bertanya pada istrinya. Reuni, temannya cewek semua yang datang, enggak ada cowok, jangan kasih. Atau dampingi. Ya, dampingi, enggak bisa. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Enggak apa-apa kita dibilang cemburuan, dan seorang suami harus cemburu. Karena kalau nggak cemburu nanti dayus, nggak bisa masuk surga. Baik, kita bacakan di sini penjelasan dari keterangan dari Syekh Abu Suja di matan. Qala rahimahullahu taala,
Wa idza rama ar-rajulu zaujatahu bizina fa alaihi haddul qadfi. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka ia harus dijatuhi hukuman had, yaitu cambuk 80 kali cambukan. Illa ayyukima al-bayyinata aw yula'ina, kecuali dia mesti mendatangkan bukti. Dengan mendatangkan bukti itu 4 orang saksi. Ya. 4 orang saksi dia datangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia melakukan li'an, sumpah laknat. Dan sumpah laknat ini bukan sumpah pocong. Sumpah pocong tidak ada dalam Islam. Apalagi harus dipocongin dulu, terus itu bid'ah. Ya, nggak ada sumpah pocong. Yang ada adalah li'an. Dia harus mengucapkan sumpah, siap melaknat diri dia kalau dia dusta dalam tuduhan terhadap istrinya yang dia tuding main serong, selingkuh, berzina dengan pria lain. Ya, diterangkan di kitab At-Tadhib An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik ibni Sahma, bahwa Hilal, sahabat Nabi yang namanya Hilal bin Umayyah, pernah menuduh istrinya berzina. Ya, pernah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuduh istrinya berzina dengan seorang pria yang namanya Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW mengatakan al-bayyinah, ya, mana buktinya? Au hadun fi dhahrik. Mana buktinya? Kalau kamu nggak bisa datangkan bukti, kamu dicambuk punggungmu 80 kali cambukan. Kemudian ya, faqal, kemudian Hilal, pihak yang menuduh istrinya berzina ini mengatakan, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna alam ra'atihi rajulan yantaliqu bi yaltamisul al-bayyinata. Kata Hilal, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami para pria melihat ya istrinya berjalan dengan pria lain, lihat, perhatikan ya ikhwah, sekedar jalan sama pria lain. Apabila dia melihat, salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan sama pria lain, apakah suaminya masih butuh zina untuk menuduh si istrinya? Apakah si suaminya masih butuh saksi untuk menuduh istrinya berzina? Jadi Hilal sekedar melihat istrinya jalan sama cowok lain. Tadi siapa namanya? Syarik bin Sahma. Hilal melihat istrinya jalan itu sama cowok lain, dituduh berzina. Jadi Hilal mengadu kepada Nabi, istri saya berzina. Kata Nabi, mana al-bayyinah au haddun fi dhahrik, mana buktinya? Kalau enggak, kamu dicambuk punggungmu. Ya. Kemudian ya, kata ya, apakah dia mesti cari bukti lagi? Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinah wa ila haddun fi dhahrik. Kata Nabi, mana buktinya? Kalau enggak, dicambuk punggungmu 80 kali cambukan. Perhatikan ya, ikhwah, akhwat, sekedar menuding istri berzina, maka taruhannya adalah dicambuk 80 kali cambukan dalam hukum Islam. Kita jangan ngeles, kan nggak ada ini syariat Islam di Indonesia, nggak bakal saya juga cambuk. Iya, ngeles di dunia, tapi awas nanti nggak bisa ngeles di akhirat. Menuduh istri berzina itu perkara berat. Perkara berat. Sekali tuduh aja, kamu zina ya? Nah, itu berarti kamu udah berzina sama dia. Nah, itu berarti cambuk 80 kali cambukan. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian ya, kata Hilal bin Abi Umayyah, ya, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la shadiqun, kata Hilal, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya jujur wahai Rasulullah. Ya, saya jujur. Fala yunzilanna Allahu ma yubarri'u dhahri minal had. Dan sungguh pasti Allah akan menurunkan ayat
untukku agar membebaskan aku dari hukuman cambuk. Pasti Allah akan turunkan ayat. Ya. Fanazala Jibril wa anzala alaihi, maka Jibril menurunkan ayat yang membawa ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, Allah turunkan ayat di surah An-Nur ayat ke-6 dan ke-7, dua ayat secara langsung. Allah berfirman, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Mereka enggak punya saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Ya, fa syahadatu ahadihim arba'atu syahadatin billah. Ya, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina. Ya, innahu laminas shadiqin, dia bersumpah, dia benar dalam tuduhannya terhadap istrinya yang berzina. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi kana minal kadhibin. Dan yang kelima, dia bersumpah, sumpah yang kelima, bahwasanya laknat Allah akan menimpa dia kalau dia dusta. Jadi dia sumpah 5 kali. 4 kali dia bersumpah bahwasanya istrinya betul-betul berzina, istrinya betul berzina, istrinya berzina, istri berzina 4 kali. Yang kelima, bahwasanya dia bersumpah laknat Allah menimpa saya kalau saya dusta. Ya. Nah, kalau seorang suami yang menuduh istri berzina sudah melakukan li'an seperti ini, berarti dia terbebas di dunia ini dari hukuman cambuk 80 kali cambukan. Terbebas. Berarti otomatis apa? Cerai. Otomatis cerai. Barakallahu fikum. Jadi sekedar tanda kutip menuduh istri berzina itu wajib cerai. Apalagi yang istrinya sudah betul-betul berzina atau mengakui perzinahan. Ini mesti cerai. Nggak ada tuh maaf-maafin. Zaman sekarang istrinya berzina, kemudian dia maafin dan dipuji netizen. Hatinya begitu besar. Nggak punya hati ini orang. Ini orang nggak punya hati. Kok bisa istri dia berzina sama cowok lain, terus dia maafin? Ini orang nggak punya hati. Ini orang nggak punya hati, nggak punya rasa cemburu, dayus, nggak ada maafin di sini, mesti cerai. Kalau si istrinya benar berzina, mengakui atau jelas berzina, ada saksi atau dia melihat sendiri. Sekedar menuduh istri berzina aja, dia cerai. Maka dia li'an. Kalau nggak li'an dia dicambuk. Ya udah, dengan dia li'an, bersumpah tadi 4 kali, dan yang kelima dia bersumpah laknat Allah menimpa diri dia kalau dia dusta, maka cerai. Paham sini ya? Maka dijaga istri. Dijaga istri. Barakallahu fikum. Dan para akhwat, para istri, hati-hati bergaul dengan cowok-cowok lain yang bukan mahram. Perhatikan, ada keperluan aja dengan pria non mahram, itu hati-hati, apalagi nggak ada keperluan. Ketemuan yuk, la ilaha illallah. Ya, udah jadi istri orang nih, ketemuan yuk, ayo. Ini nggak ada kepentingan, ada kepentingan aja, hati-hati. Ada kepentingan aja, hati-hati. Apalagi nggak ada kepentingan. Dan yang namanya reunian itu paling berbahaya. Banyak terjadi CLBK, cinta lama belum kelar. Banyak para istri reunian. Setelah reuni dia kabur meninggalkan anak-anak dan suaminya. Kemana? Kabur sama teman sekolah dia dulu.
pacar lama dia. Ya. Dan buat ikhwan yang jomblo-jomblo, antum kalau mau incer cewek yang antum bakal nikahi, jangan incer istri orang, awas. Nah. Incer aja akhwat, gadis atau janda. Ini kayaknya tampangnya tampang jomblo semua. Nah, jangan incer istri orang, naudzubillah. Ya. Tapi yang antum cari adalah siapa? Gadis atau janda? Antum mau janda ya? Gak apa-apa. Bujang nikah sama janda gak apa-apa. Ya, gak tercela. Antum udah nikah belum? Udah tahu saya minta penegasan aja. Jangan cari istri orang ya. Mau gadis apa janda? Gadis, Masya Allah. Ya. Baik. Nah. Kemudian ya dikatakan lagi wa yaqulu indal hakim, maka dia mengatakan di depan hakim ketika dia bersumpah fil jami' alal mimbar, di depan khalayak, di atas mimbar, di jamaatin minan nas, di depan banyak orang. Ya, dia mengatakan asyhadu billah inni laminas shadiqin. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku adalah orang yang jujur. Fima ramaitu bihi zaujati, terhadap apa yang aku tuduhkan terhadap istriku. Fulanata min zina minaz zina, yaitu istriku si fulanah, bahwa dia berzina. Wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni, kalau istrinya punya anak hasil zina yang dia tuding itu, dan anak ini adalah hasil zina, bukan anak saya. Arba'a marratin, 4 kali dia bersumpah demikian. Wa yaqulu fil marratil khamisah, kemudian yang kelima dia mengatakan ba'da ya'izahu al-hakimu. Ya. Kemudian ya, dia mengatakan yang kelima setelah diberikan peringatan oleh dinasihati oleh hakim, ya, kamu benar, ini benar. Alayya la'natullahi kuntu minal kadhibin. Laknat Allah menimpa saya kalau saya termasuk orang yang dusta. Maka dia enggak dicambuk. Ya. Tapi nanti pernikahannya berakhir. Pernikahannya berakhir. Barakallahu fikum. Ya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha mengatakan rawa Al-Bukhari wa Muslimun an Sahal bin Sa'ad anna rajulan minal ansar ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtulahu am kaifa yaf'al. Ya, bahwasanya ada seorang pria dari kalangan Ansar, dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seorang pria yang mendapati istrinya bersama pria lain, lagi jalan sama cowok lain, ya, ayaqtuluhu am kaifa dzalik am kaifa yaf'al, apakah orang ini boleh membunuh cowok itu yang jalan sama bininya, jalan sama istrinya, apakah orang ini, si suami ini boleh membunuh cowok itu atau bagaimana yang dia lakukan? Wa anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'an min amril mutala'inin. Ya. Barakallahu fikum. Fil amril mutala'inaini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dua orang yang saling melaknat. Ya, itu ayat li'an tadi di surah An-Nur. Ayat ke-6 dan ke-7. Ya. Faqala Nabi qad qadallahu fika wa fi imra'atika. Kemudian Nabi mengatakan Allah telah memutuskan hukuman untukmu dan untuk istrimu di surah Al-Li'an tadi, di surah An-Nur tadi. Ya. Barakallahu fiik. Faqala fatala'ana fil masjid wa ana syahidun. Ya. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, maka keduanya, istrinya dan diri dia saling melaknat di masjid dan saya waktu itu menyaksikan.
Wa fi riwayatin fatala ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah. Dan keduanya saling melaknat di masjid dan aku bersama orang-orang ikut menyaksikan bersama Rasulullah SAW. Ya. Wa inda Abi Dawud qala Sahlun hadartu hadha 'inda Rasulillah. Ya. Kata Sahal, aku menghadiri peristiwa li'an, peristiwa saling melaknat itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadat sunnatu ba'du fil mutala'inaini. Maka sunnah ini, ketentuan ini diberlakukan setelah itu kepada suami istri yang saling melaknat. Itu istrinya mengaku tidak berzina, suaminya menuduh istri berzina. Maka harus saling melaknat. Ya. An yufarraqa bainahuma summa la yajtami'ani abadan. Bahwa keduanya mesti diceraikan dan tidak boleh disatukan lagi selama-lamanya. Enggak boleh rujuk lagi. Harus dicerai. Baik. Tidak boleh dirujuk lagi selama-lamanya. Ya, berdasarkan ayat surah An-Nur ayat 6, 7. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin. Ya. Nah, kemudian sumpah saling melaknat ini itu berkaitan dengan 5 hukum. Yang pertama apa? Sukutul had anhu. Harusnya suaminya ini kan nggak bisa datangin saksi, 4 orang saksi atas tuduhan diri istrinya berzina. Kan dia harusnya suami ini dicambuk 80 kali cambukan. Tetapi karena dia bersumpah 4 kali bahwa tuduhan dia terhadap istrinya berzina benar, dan yang kelima dia bersumpah bahwa kalau dia salah dia siap mendapat laknat Allah. Nah, berarti ketentuan hukuman yang pertama apa? Sukutul had anhu. Digugurkan hukuman cambuk buat dia. Ini yang pertama. Karena kalau seorang menuduh wanita beriman berzina, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Termasuk diri kita menuduh wanita yang lain. Hati-hati. Ya, kalau ini bukan istri kita, kalau istri kita punya solusi. Kita menuduh istri kita berzina, nggak punya bukti, li'an, saling melaknat. Tapi kalau istri orang, hati-hati. Ya, harus punya bukti saksi. Kita baru melihat orang tampilannya, oh itu mah pelacur itu. Pelacur. Tahu dari mana dia pelacur? Pernah lihat dia menjajakan di hadapan orang? Enggak, kayaknya sih dia pelacur. Wah, cambuk ente. 80 kali cambukan. Ya. Hati-hati menuduh wanita yang lain. Kalau menuduh istri sendiri berzina, masih ada solusi, bebasin. Bebasin apa? Dari cambuk tadi, yaitu dengan li'an. Ya. Nah, kalau istri orang atau anak orang lain, dia wanita beriman, muslimah, dituduh berzina, mana buktinya? Cambuk 80 kali cambukan. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, wujubul haji alaihi. Hukuman untuk istri, ya, wujubul had alaiha. Ya, wa zawalul firash wa nafyul walad wa tahrimu alal abad. Ya. Hukuman untuk istri karena dituduh berzina maka diterapkan. Wa zawalul firash. Firash itu kan tempat tidur ya, ranjang. Maka hilang udah ranjang, enggak boleh seranjang lagi, artinya dipisah. Ya. Wajib cerai. Wa nafyul walad, kalau dia menuduh istri yang dia tuduh berzina, istrinya ini mengandung setengah hamil, maka anak yang lahir kelak tidak boleh dinisbatkan pada dia. Kalau dia menuduh anak yang ada pada istrinya selama pernikahan dia itu adalah anak hasil zina, anak itu nggak boleh jadi anak dia lagi selama-lamanya. Nggak boleh pakai nama binti dia. Ya, baik.
Nasab anak digugurkan dari suami. Nah, yang kelima, tahrim alal abad. Keduanya diharamkan rujuk selama-lamanya. Ya, keduanya diharamkan rujuk selama-lamanya. Ini penting sekali. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Syekh Mustafa Al-Bugha menjelaskan, Rawah Al-Bukhari wa Muslimun Adi bin Umar. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ana baina rajulin wa imra'atihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan suami istri mengucapkan sumpah li'an, sumpah saling laknat. Ya, fantafa min waladiha. Maka ya, Nabi SAW pun menghilangkan hak anak dari si perempuan itu kepada bapaknya. Ya, fafarraqa bainahuma, keduanya dipisah, dicerai. Wa alhaqa alwalada bimraatihi, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada istri. Ya. Baik. Wa fi riwayatin indal Bukhari, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, qala Nabi lahuma, maka Nabi bersabda kepada keduanya, suami istri ini. Ya, kata Nabi SAW, hisabukuma ala Allah, hisab kalian nanti di hadapan Allah. Ya, baik. Ahadukuma kadibun, la sabila laka alaiha. Salah satu di antara kalian berdua pasti ada yang berdusta. Ya, maka tidak ada celah bagi kamu, wahai suami, untuk kembali rujuk kepada dia. Kalau si suami sudah menuduh istri berzina, nggak boleh lagi bersatu selama-lamanya. Ya, ini bahaya ini. Ya, jadi yang pertama tadi gugur apa? Kalau suaminya sudah melakukan li'an, itu apa? Sudah tidak tidak ada hak bagi si suami. Karena hati-hati, kalau suaminya nggak bisa datangin bukti, ya, dan si suami nggak mau melakukan li'an, maka suami dicambuk 80 kali cambukan. Dia mengatakan istri saya itu zina itu. Dia selingkuh itu, dia main serong itu sama si fulan. Buktinya apa? Ya, saya yakin. Ya udah, Anda mesti li'an. Sumpah, oh saya nggak mau. Saya nggak mau pisah juga sama istri saya. Karena kan konsekuensi dari li'an apa? Harus berpisah. Saling melaknat tadi. Ya, saling melaknat. Kalau dia nggak mau, maka dia dicambuk. Ini perhatikan buat kita juga, ya. Kalau tadi suami istri saling menuduh istri berzina, bisa li'an. Tapi kalau kita menuduh istri orang lain atau wanita lain, kita nggak punya solusi kalau kita nuduh dia berzina. Solusinya cuma satu, kita dicambuk 80 kali cambukan. Ya, Allah berfirman di surah An-Nur ayat 23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang beriman, yang nggak tahu apa-apa, dituduh berzina, maka yang menuduh ini dapat laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adab yang pedih. Adab yang pedih. Ya, bahkan di ayat awalnya surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina tajaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik padahal mereka enggak berzina, mereka dituduh berzina tapi tidak mampu mendatangkan bukti 4 orang saksi. 4 orang saksi, 4 ini pria yang semua, pria adil semua, pria yang soleh semua. Ya. Maka kalau nggak bisa, maka cambuk mereka yang menuduh itu dengan 80 kali cambukan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah dicambuk 80 kali cambukan, jangan terima persaksian mereka lagi selama-lamanya. Nggak boleh jadi saksi nikah, nggak boleh jadi saksi apapun. Ya. Dan yang ketiga, Allah tetapkan mereka nih, wa ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Hati-hati kita ini ya. Kalau nuduh wanita yang bukan istri kita berzina, nuduh istri kita aja li'an. Apalagi menuduh istri orang. Ya, hati-hati. Maka kalau itu dicambuk, oh itu kayaknya tuh dia tuh udah pernah zina tuh. Dengan istilah-istilah kita sekarang.
Tuh kayaknya dia udah itu. Udah apa? Udah berhubungan badan itu. Punya bukti nggak? Hati-hati. Ya. Termasuk akhwat juga menuduh temannya. Ah dia tuh paling mah udah itu. Udah apa? Ya udah tuh begituan tuh. Mana buktinya? Piling aja, cambuk 80 kali cambukan. Enak aja. Kehormatan seseorang pakai piling, piling. Gak bisa. Ya. Hai barakallahu fiik. Maka ini permasalahan yang serius. Ya, kemudian wa yasqutul haddu anha. Ya. Tadi kan kalau dia menuduh istrinya berzina, istrinya itu kalau pasrah tidak mau melaknat balik, istrinya bisa dicambuk, bisa kena had. Had zina apa? Kalau dia berstatus sebagai istri orang, dirajam bukan dicambuk. Jadi kalau berzina itu hadnya, kalau dia pernah menikah atau sedang menikah, hadnya dirajam sampai mati. Dikubur, badan dia sisa pala doang. Maka dilempar pakai batu. Batunya yang kecil-kecil. Gak boleh batu kali gede langsung. Enggak boleh. Batu yang kecil-kecil dilemparin semua. Biar seluruh tubuhnya merasakan sakit sampai mati. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya merasakan enak ketika dia berzina. Ya. Nah kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Tapi ini kan dia sudah menikah. Orang dilaknat, dituduh berzina sama istrinya, sama suaminya. Nah, si istrinya baru bisa bebas dari rajam kalau istrinya itu bersumpah balik, melaknat balik suaminya. Ya, perhatikan di sini kata Syekh Abu Suja. Lihat di matan, wa yasqutu al-haddu anha bi antal ta'ana fataqulu asyhadu billah inna fulanan hada la minal kadhibin. Ya, jadi ketetapan istri yang dituduh berzina, dia harusnya dirajam, bisa gugur apabila dia menyatakan sumpah balik. Ya, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya si fulan suamiku ini dia dusta, dia bohong. Fima ramani bihi minaz zina, terkait tuduhan zina yang dialamatkan kepada saya. Arba'a marrat, 4 kali dia bersumpah juga balik. Aku bersaksi suamiku berdusta. Aku bersaksi suamiku berdusta terkait tuduhannya. Ya, 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisah. Kemudian dia berkata di yang kelima, ba'da an ya'idhaha al-hakim, setelah diberikan nasihat oleh hakim, wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin. Dan ya, aku mendapatkan kemurkaan Allah jika dia, suamiku yang menuduh itu, dia benar, dia jujur. Ya. Barakallahu fiik. Ya, ketentuan hal ini ada surah An-Nur ayat 8 dan ayat 9. Kalau tadi ayat 6, ayat 7 untuk suami yang menuduh. Surah An-Nur ayat 8, ayat 9 untuk istri. Allah berfirman, "Wa yadaruna anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminas kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin." Dan istri-istri itu terhindar dari hukuman rajam apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, ya, bahwa suaminya betul-betul termasuk orang yang dusta, dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah menimpa dia, menimpa si istri jika suaminya itu jujur benar. Ya. Wa yadra'u anha al-'adzab wa yadra'u yadfa. Ya, wayarfa, terangkat, tertolak, terhindar, gitu. Ya, barakallahu fikum. Wa yadaruna anha al-'adzab, si istri ini bisa terhindar dari azab. Azab itu apa? Hadduz zina, wa huwa ar-rajmu huna. Itu hukuman bagi si istri yang berzina, itu dirajam di sini. Nah,
Baik, selesai pembahasan tentang li'an. Jadi ya, li'an kesimpulannya tadi apa? Saling melaknat ya antara suami atau istri. Jika si suami menuduh istrinya berzina, walaupun sekedar tuduhan suami itu berdasarkan apa? Data, informasi, bukti si suaminya cuma melihat istrinya jalan sama cowok lain. Si suami menuduh istrinya berzina, maka konsekuensinya si suami dicambuk 80 kali. Karena nggak bisa datangin saksi, 4 orang saksi. Kalau dia nggak mau dicambuk, dia li'an. Melaknat istrinya 4 kali, bersaksi, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Dan yang kelima, dia bersiap dapat laknat Allah kalau dia dusta. Berarti ada ketentuan di sini, si suami bebas dari hukuman zina. Si istri harus dirajam. Yang ketiga, mereka harus dipisah. Yang keempat, kalau ada anak dan anak itu dituding hasil zina, anaknya tidak boleh dinasabkan pada suami. Yang kelima, tidak boleh rujuk selama-lamanya. Nah, berarti si istri harus dirajam nih, karena si suami sudah bersumpah. Si istri bisa terhindar dari rajam kalau si istri bersumpah balik 4 kali di hadapan hakim bahwa suaminya berdusta. Suaminya dusta. Yang kelima, dia bersumpah lagi. Dia siap mendapat kemurkaan Allah kalau suaminya benar tuduhannya. Itu kesimpulan dari li'an. Paham sini? Nah, hati-hati ya. Yang sudah beristri atau yang sudah bersuami atau yang kelak akan berumah tangga, hati-hati dalam masalah ini. Ini berilmu sebelum berkeluarga. Ya, baik. Ya. Makanya para akhwat, para istri dijaga pergaulan. Ya, hati-hati dengan cowok lain. Ya, kalau memang udah nggak suka sama suaminya, ya udah, ya dimediasi. Nah, kalau memang mentok, ya udah cerai baik-baik. Tapi kalau masih bisa dimediasi, apa sih masalahnya? Nggak penting banget, udah cerai. Apa namanya? Rujuk, bai'an, begitu. Jangan cerai. Ya, lihat juga maslahat. Ada anak, begitu. Ya, ada anak dan yang lain-lain. Cerai itu opsi terakhir. Ibaratnya itu dia adalah amputasi. Kalau obat yang lain nggak mempan. Daripada nanti luka menjalar ke tubuh-tubuh yang lain, ya udah diamputasi. Itu ibaratnya begitu, cerai jalan terakhir. Bukan opsi pertama cerai. Enggak. Jadi ini teman-teman juga nih yang belum nikah nih ya. Perhatikan, ketika menikah namanya konflik itu wajar. Ya. Karena perempuan yang kita nikahi, kalau akhwat, karena cowok yang dinikahi akhwat itu orang lain. Bukan dari kehidupan dia. Yang tiap hari bersama dia aja, adiknya, kakaknya, itu pasti beda pendapat sama dia. Punya adik atau kakak enggak? Antum kan jomblo kan? Saya langsung nyatain antum jomblo kan? Udah ketahuan kok. Nah, punya adik atau kakak? Adik. Beda pendapat sering enggak sama adiknya? Sering. Apalagi sama orang lain. Sama perempuan lain hadir. Ya, pasti beda pendapat, itu biasa. Ya, perbedaan pendapat dengan pasangan selama tidak pada perkara-perkara yang krusial itu udah toleran, nikmatin aja. Istri antum suka jengkol, antum suka pete, udah gampang. Nah, biasanya kalau suka jengkol suka pete juga ya. Ini gampang. Ya, masing-masing deh makannya. Saya nggak suka jengkol. Oh. Aku suka, gampang udah nih piring jengkol buat antum, istrinya nggak makan jengkol, udah. Istrinya punya syarat lagi, kalau makan jengkol jangan kencing di sini, udah gampang antum kencing di mana kayak pom bensin, toilet pom bensin, gampang itu mah. Yang seperti ini jangan jadi bahan. Artinya masalah kecil jangan diperbesar, masalah besar justru diperkecil, ya. Baik. Jadi masalah-masalah apapun sama istri itu gampang dibicarain. Ya, gampang dibicarain. Yang penting komunikasi sama istri lancar, sama suami lancar. Hubungan badan rutin.
Hubungan badan rutin itu penting. Jangan sampai menikah ya nggak berhubungan badan sebulan, 2 bulan, setahun. Ini nikah apa-apaan itu? Nah, saya udah nggak berhubungan badan lagi sama istri saya. Berapa? Baru 2 hari, udah 2 tahun. Aduh, ini. Kenapa impoten? Enggak ngambek berantem. Ini nggak berhubungan badan sampai setahun, 2 tahun sama istri sama pasangan. Impoten enggak. Aduh, ini ngawur ini. Maka banyak komunikasi sama pasangan. Ngobrol. Ya. Apa aja diobrolin, yang penting nggak gibah. Jangan ngobrol sama pasangan gibah, ngomongin orang lain. Itu ngawur juga, mending diem. Nah. Ya, ngobrol sama pasangan yang baik-baik. Perkara kita aja, nggak usah ngomongin orang. Nggak usah ngomongin orang, perkara kita aja. Jangan ngomongin tetangga, jangan ngomongin teman. Itu perkara kita aja. Ngomongin ilmu agama, ini penting ini. Ngaji sama pasangan, bareng. Biar tahu ilmu, biar belajar. Karena pondasi rumah tangga bukan cinta. Ngawur itu kalau pondasi rumah tangga cinta. Ntar udah nggak cinta berarti rumah tangganya berantakan. Karena pondasinya udah nggak ada. Gitu, enak aja. Pondasi rumah tangga, ilmu agama. Jadi di atas ilmu agama. Oh begini loh bang, nggak boleh. Yang begini boleh. Harusnya begini, jangan begitu. Ini pondasinya. Bukan cinta. Saya udah gak cinta lagi sama dia. Terus mau cerai. Ya, ini ABG. Ya. Bocah suruh nikah gak mau belajar. Sebenarnya bocah boleh nikah gak ABG? Boleh. Ya. Boleh. Antum umur berapa? 20. Masya Allah. 20 udah boleh nikah. Silahkan. Gak masalah. Ya, karena kedewasaan itu bukan pada masalah umur, tapi kematangan berpikir. Kematangan berpikir karena ilmu agama, karena kedewasaan, kematangan, pengalaman itu penting. Ya, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau nikah ngobrol sama istrinya. Ya, jangan tegang, jangan ngegas. Marah boleh, ya santai. Marah, habis itu bayar. Jangan marahan terus. Baik, cukup ya, sudah mau azan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.